Timnas Indonesia, the real anak FIFA. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 di bagian divisi 1. Ini bakalan seru banget sih, kayak Piala AFF tapi masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Harusnya bisa juara sih. Ayo Coach John Hartman buktikan kepada Timnas Indonesia. Menurut kalian gimana? Timnas Indonesia bisa nggak nih juara FIFA ASEAN Cup 2026? Tulis kolom komentar. FIFA resmi tunjuk Timnas Indonesia tuan rumah divisi 1 FIFA ASEAN Cup. Malaysia tak terima, protes ke AFC begini. Sintayong bongkar fakta soal talenta muda Indonesia luar biasa, tapi mental dan fisik masih jadi titik lemah, ini katanya. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang kabar besar. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Keputusan ini langsung menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara karena kembali menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian sepak bola regional. Kabar tersebut pertama kali ramai diberitakan oleh media sepak bola Asia Tenggara setelah FIFA dan AFF dikabarkan telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait format baru FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini akan menjadi salah satu agenda resmi FIFA yang masuk dalam kalender FIFA Matchday pada September hingga Oktober tahun 2026. Yang paling menarik, turnamen ini akan dibagi ke dalam dua divisi berbeda. Indonesia resmi dipercaya menjadi tuan rumah divisi 1, kasta tertinggi yang berisi negara-negara elit Asia Tenggara. Sementara Hong Kong secara mengejutkan ditunjuk sebagai tuan rumah divisi 2. Masuknya Hong Kong jelas memancing perhatian besar. Pasalnya Hong Kong selama ini dikenal sebagai anggota Federasi Sepak Bola Asia Timur (AFF) bersama Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan China. Namun karena persaingan di Asia Timur yang sangat ketat, Hong Kong disebut memilih jalur baru dengan bergabung ke kompetisi kawasan Asia Tenggara. Dengan format baru ini, FIFA ASEAN Cup 2026 diperkirakan akan diikuti 12 negara. Jika dibagi rata, maka masing-masing divisi berisi 6 tim. Berdasarkan ranking FIFA saat ini, divisi 1 kemungkinan besar diisi oleh Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia sebagai tuan rumah utama. Sementara divisi 2 kemungkinan diisi Hong Kong, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, serta Timor Leste. Namun yang membuat suasana semakin panas bukan hanya format turnamennya, melainkan reaksi keras dari Malaysia yang tidak puas atas keputusan FIFA. Sejumlah media Malaysia ramai-ramai mempertanyakan mengapa Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah event besar FIFA. Padahal menurut mereka, masih banyak negara Asia Tenggara lain yang juga siap menjadi host, termasuk Malaysia dan Vietnam. Beberapa media di Malaysia bahkan menyebut FIFA terlalu sering memberikan prioritas kepada Indonesia. Mereka menilai Indonesia selalu mendapatkan keistimewaan dalam berbagai agenda sepak bola internasional di kawasan. Mulai dari event FIFA usia muda, agenda AFC, hingga kini FIFA ASEAN Cup 2026. Hal inilah yang membuat publik Malaysia mulai geram. Netizen Malaysia ramai menuliskan kritik di media sosial. Mereka mempertanyakan standar penunjukan FIFA dan meminta Federasi Sepak Bola Malaysia segera menyampaikan keberatan resmi. Bahkan kabarnya, pihak Federasi Malaysia mulai menghubungi AFC untuk meminta transparansi soal pemilihan tuan rumah. Mereka berharap FIFA dapat bersikap lebih adil terhadap seluruh negara Asia Tenggara. Namun jika melihat rekam jejak beberapa tahun terakhir, keputusan FIFA sebenarnya cukup masuk akal. Indonesia memang mengalami perkembangan sepak bola yang sangat signifikan. Mulai dari renovasi stadion besar, peningkatan fasilitas latihan, hingga besarnya antusiasme supporter yang hampir selalu memenuhi stadion. Indonesia juga memiliki salah satu basis penonton sepak bola terbesar di Asia. Nilai komersial sepak bola Indonesia bahkan jauh lebih tinggi dibanding sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya.
Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi FIFA. Dari sisi bisnis, penyelenggaraan turnamen di Indonesia dianggap jauh lebih menguntungkan. Selain pasar yang besar, atmosfer pertandingan di Indonesia juga dikenal sangat luar biasa. Inilah yang diyakini menjadi alasan utama FIFA kembali menunjuk Indonesia. Bagi timnas Indonesia sendiri, status tuan rumah jelas menjadi keuntungan besar. Pelatih anyar, John Hartman, kini punya peluang emas mempersembahkan trofi bergengsi untuk Garuda. Sebagai turnamen resmi FIFA, FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar saat FIFA Matchday. Artinya, seluruh pemain abroad dan diaspora Indonesia berpotensi tampil membela merah putih. Kehadiran pemain diaspora membuat kekuatan Indonesia semakin menakutkan. Banyak pengamat menilai kekuatan Indonesia saat ini berada di atas rival utama seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ditambah status tuan rumah, peluang Garuda mengangkat trofi pertama FIFA ASEAN Cup semakin terbuka lebar. Bukan hanya soal trofi, turnamen ini juga sangat penting bagi ranking FIFA Indonesia. Karena berstatus kompetisi resmi FIFA, setiap kemenangan akan menghasilkan tambahan poin ranking yang signifikan. Jika mampu tampil dominan, Indonesia berpotensi melonjak lebih tinggi di ranking dunia. Hal ini tentu menjadi target penting bagi PSSI, terlebih Indonesia tengah membangun proyek besar untuk menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Satu hal yang pasti, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 kembali membuktikan bahwa sepak bola nasional kini makin diperhitungkan dunia. Sintayong bongkar fakta soal talenta muda Indonesia luar biasa, tapi mental dan fisik masih jadi titik lemah, ini katanya. Nama Sintayong kembali mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Meski tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, sosok asal Korea Selatan itu rupanya masih menyimpan perhatian besar terhadap perkembangan sepak bola nasional, khususnya generasi pemain muda yang selama ini menjadi fondasi masa depan Garuda. Dalam pernyataan terbarunya, Sintayong secara terang-terangan membongkar persoalan utama yang menurutnya masih menjadi penghambat besar kemajuan pemain muda Indonesia. Menariknya, masalah itu bukan terletak pada kemampuan teknik atau bakat alami. Sebaliknya, Sin menegaskan bahwa Indonesia justru memiliki stok pemain muda bertalenta tinggi. Namun, ada dua persoalan klasik yang menurutnya masih menjadi penyakit lama sepak bola nasional, yakni mentalitas yang belum kuat dan kondisi fisik yang belum maksimal. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan publik, mengingat Sintayong merupakan sosok yang sangat memahami kondisi sepak bola Indonesia setelah menghabiskan hampir 5 tahun membangun timnas dari level junior hingga senior. Kembalinya Sintayong ke Indonesia terjadi setelah dirinya resmi diperkenalkan sebagai penasihat teknik tim kepelatihan Timnas 7 Football Indonesia. Penunjukan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, meski sudah tak bersama timnas Indonesia, Sin tetap menunjukkan komitmennya membantu perkembangan sepak bola tanah air. Dalam peran barunya, Sin akan fokus membantu persiapan timnas 7 Football Indonesia menghadapi ajang bergengsi Intercontinental Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Roma, Italia, pada tanggal 30 Juli hingga tanggal 3 Agustus tahun 2026. Turnamen tersebut diprediksi akan menjadi panggung penting bagi Indonesia Football 7 Federation untuk menunjukkan perkembangan sepak bola alternatif Indonesia di level global. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada tanggal 30 April tahun 2026, Sintayong mengaku sangat senang bisa kembali bekerja di Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki tempat spesial dalam perjalanan karirnya. Mungkin semua yang ada di sini tahu bahwa saya sudah hampir 5 tahun bersama PSSI. Saya belajar banyak tentang pemain muda Indonesia, bagaimana cara mengembangkan mereka, dan metode apa yang paling cocok, ujar Sintayong. Pelatih berusia 56 tahun itu menambahkan pengalamannya menangani berbagai kelompok umur membuat dirinya memahami karakter khas pemain Indonesia. Saya sudah pernah menangani timnas Indonesia U20, U23, dan senior, jadi saya tahu kelebihan mereka, kelemahannya, dan apa yang harus diperbaiki agar bisa naik level, lanjutnya.
Meski mengkritik beberapa aspek mendasar, Shin Tae-yong tetap memberikan pujian tinggi terhadap kualitas pemain muda Indonesia. Menurutnya, kemampuan individu pemain Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Pemain muda Indonesia dinilai memiliki teknik dasar yang bagus, kreativitas tinggi, serta kemampuan improvisasi yang natural saat menguasai bola. Tak sedikit pemain Indonesia yang dinilai punya potensi besar menembus level Asia bahkan Eropa jika dibina dengan sistem yang tepat. Skill individu pemain Indonesia sebenarnya sangat bagus. Mereka punya bakat alami yang luar biasa, ungkap Shin. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan talenta. Dari generasi ke generasi, selalu muncul pemain-pemain muda potensial dengan kemampuan teknik menjanjikan. Namun menurut Shin, bakat saja tidak cukup untuk bersaing di sepak bola modern. Salah satu kritik paling tajam yang dilontarkan Shin adalah soal mentalitas pemain muda Indonesia. Menurutnya, banyak pemain muda Indonesia masih belum memiliki mental kompetitif yang stabil. Saat berada dalam tekanan pertandingan besar, sebagian pemain dinilai mudah kehilangan fokus, gugup, hingga mengalami penurunan performa drastis. Ada masalah mental pada pemain Indonesia, itu salah satu fokus utama saya saat pertama kali datang ke Indonesia, tegas Shin. Mentalitas ini dinilai sangat penting, terutama dalam sepak bola level tinggi yang menuntut konsistensi, keberanian mengambil keputusan, dan kepercayaan diri. Shin menilai pemain muda Indonesia kadang terlalu cepat puas setelah mendapat pujian atau tampil baik dalam 1-2 pertandingan. Padahal untuk menjadi pemain besar, dibutuhkan mental baja, disiplin tinggi, dan daya juang konsisten. Sepak bola modern tak hanya mengandalkan kaki, tetapi juga kekuatan pikiran. Tanpa mental kuat, pemain sulit berkembang maksimal meski punya skill luar biasa. Selain mental, Shin Tae-yong juga menyoroti kelemahan fisik pemain Indonesia. Ia menilai banyak pemain muda Indonesia belum memiliki standar kebugaran ideal untuk bermain di level internasional. Masalah stamina, kekuatan tubuh, recovery, hingga daya tahan pertandingan 90 menit masih menjadi kendala umum. Kalau tidak punya fisik bagus, mereka tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaik, kata Shin. Menurutnya, kemampuan teknik sehebat apapun akan sulit maksimal tanpa fondasi fisik kuat. Inilah alasan mengapa selama melatih timnas Indonesia, Shin dikenal sangat keras dalam aspek latihan fisik. Program latihan intens, tes kebugaran ketat, pola makan, hingga disiplin istirahat menjadi fokus utama selama eranya. Kebijakan itu sempat menuai kritik di awal, namun perlahan membuahkan hasil nyata. Timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif, cepat, agresif, dan sanggup bermain dengan tempo tinggi melawan tim-tim kuat Asia. Selama memimpin timnas Indonesia, Shin Tae-yong berhasil meninggalkan banyak pencapaian penting. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia mengalami transformasi besar. Mulai dari peningkatan ranking FIFA, keberhasilan lolos ke berbagai turnamen penting, hingga lahirnya generasi emas baru yang kini menjadi tulang punggung Garuda. Shin juga berjasa besar dalam membangun kultur disiplin baru di tubuh timnas. Pemain muda yang dulu kerap dianggap kurang profesional perlahan mulai beradaptasi dengan standar internasional. Tak heran, hingga kini nama Shin Tae-yong masih mendapat tempat spesial di hati pecinta sepak bola Indonesia. Mampukah Shin cetak sejarah baru bersama Timnas 7 Futbol Indonesia? Kini tantangan baru menanti Shin Tae-yong bersama Timnas 7 Futbol Indonesia. Meski format Futbol 7 berbeda dengan sepak bola konvensional, prinsip dasar yang dibawa Shin diyakini tetap relevan, disiplin, fisik kuat, dan mental pemenang. Publik tentu penasaran apakah tangan dingin Shin kembali mampu membawa tim Indonesia berbicara banyak di level internasional. Dengan pengalaman segudang, filosofi kepelatihan modern, dan pemahaman mendalam tentang karakter pemain Indonesia, peluang itu terbuka lebar. Jika berhasil, Shin Tae-yong bisa kembali mencetak sejarah baru untuk sepak bola Indonesia, kali ini lewat jalur berbeda. Satu hal yang pasti, pesan Shin Tae-yong sangat jelas. Indonesia punya bakat besar,
Tapi tanpa mental juara dan fisik elit, potensi itu tak akan pernah mencapai level tertinggi. Kini semua kembali kepada pemain muda Indonesia. Apakah mereka siap menjawab tantangan besar tersebut dan membuktikan diri layak membawa Garuda terbang lebih tinggi? Lebih dari 4 tahun lamanya, tangan dingin Sintayong mengubah wajah sepak bola Indonesia dari yang dulunya hanya menjadi penonton di kancah Asia Tenggara, kini mampu berdiri sejajar dengan kekuatan besar benua seperti Arab Saudi, Irak, hingga Jepang. Setelah melepaskan jabatan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, nama pelatih asal Korea Selatan itu tidak pernah benar-benar pergi dari perjalanan sepak bola tanah air. Melalui peran barunya sebagai penasihat teknis timnas 7 sepak bola Indonesia, ia kembali menyampaikan pesan yang seolah menjadi resep ajaib yang selama ini ia terapkan. Indonesia kaya bakat, namun mentalitas juara dan kekuatan fisik masih menjadi rintangan utama untuk menembus tingkat dunia. Pernyataan yang disampaikan Sintayong dalam konferensi pers pada tanggal 30 April tahun 2026 itu bukan sekadar ucapan biasa. Ini adalah hasil pengamatan dan pengalaman langsung selama hampir 5 tahun ia memegang kendali tim nasional dari kelompok umur U20, U23 hingga timnas utama. Selama itu pula, ia menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak muda Indonesia memiliki kelebihan alami yang jarang dimiliki oleh negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kemampuan teknik dasar yang halus, naluri menyerang yang tajam, kepekaan terhadap gerakan bola, dan daya cipta di lapangan menjadi keunggulan mutlak yang diwarisi secara alami oleh para pesepak bola tanah air. Bahkan Sin dengan tegas menyatakan, kemampuan individu pemain Indonesia termasuk yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan tidak kalah dengan pemain di tingkat Asia. Namun di balik keunggulan yang membanggakan itu, ada 2 masalah yang terus menjadi penyakit menahun yang menghambat perkembangan bakat tersebut. Pertama adalah kekuatan mental yang belum matang. Dalam pandangan Sin, ini adalah masalah yang paling sulit diatasi sekaligus yang paling menentukan kesuksesan seorang pesepak bola. Selama melatih, ia seringkali menemukan fakta bahwa pemain muda Indonesia cenderung mudah gugup saat menghadapi pertandingan penting, kehilangan kendali atas permainan saat mendapat tekanan, bahkan menurunkan semangat berjuang saat tertinggal gol. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar dari mereka cenderung cepat puas hanya dengan pencapaian kecil atau pujian publik. Padahal di dunia sepak bola tingkat atas, kepuasan diri adalah musuh terbesar kemajuan. Untuk menjadi pemain kelas dunia, seseorang harus memiliki hati baja, tidak mudah tergoyahkan oleh kemenangan atau kekalahan, selalu haus akan perbaikan, dan berani mengambil keputusan penting di momen krusial. Kedua adalah kondisi fisik yang masih tertinggal. Di mata Sin, kehebatan teknik tanpa dukungan fisik yang kuat bagaikan senjata yang tidak berpeluru. Sepak bola modern yang dimainkan dengan kecepatan tinggi, pergantian serangan yang cepat, dan tekanan ketat di setiap ruang lapangan menuntut daya tahan, kekuatan otot, kecepatan gerak, dan kemampuan pemulihan yang luar biasa. Selama ini, banyak pemain muda Indonesia yang memiliki kemampuan teknik hebat, namun hanya mampu tampil maksimal selama 60-70 menit. Setelah itu, daya tahan tubuh menurun drastis, akurasi umpan menurun, dan kecepatan gerak menjadi lamban. Inilah sebabnya mengapa selama masa kepemimpinannya, Sin sangat ketat dalam mengatur program latihan fisik, pola makan, hingga waktu istirahat pemain. Ia mengajarkan bahwa disiplin dalam hal fisik adalah bentuk rasa hormat terhadap diri sendiri dan tim. Keberhasilan Sintayong dalam membangun budaya disiplin di lingkungan timnas Indonesia telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Selama masa kepemimpinannya, kita menyaksikan bagaimana timnas Indonesia yang dulunya sering kalah dalam pertandingan yang membutuhkan ketahanan fisik, kini mampu bertarung seimbang bahkan mengungguli tim-tim yang secara fisik dianggap lebih kuat. Peningkatan peringkat FIFA, keberhasilan lolos ke Piala Dunia kualifikasi putaran ketiga, serta penampilan mengagumkan di Piala Asia 2023 adalah bukti nyata bahwa kombinasi bakat alami dengan mentalitas juara dan kekuatan fisik dapat mengangkat kualitas sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kini, tantangan baru menanti Sintayong di kancah sepak bola 7. Meskipun aturan dan pola permainan berbeda dengan sepak bola 11 orang,
Prinsip dasar yang dipegang teguhnya tetap sama. Bakat adalah modal awal, namun disiplin, ketekunan, dan kekuatan batin adalah kunci untuk meraih kejayaan. Tugasnya sebagai penasihat teknis adalah membantu Timnas 7 sepak bola Indonesia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Piala Antar Benua 2026 di Roma, Italia. Ajang ini menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya berpotensi dalam bentuk permainan tradisional, tetapi juga mampu bersaing dalam varian permainan lainnya. Pertanyaan yang kini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia adalah, dapatkah tangan dingin Shin Tae-yong kembali menorehkan sejarah baru bersama Timnas 7 sepak bola Indonesia? Jawabannya tentu bergantung pada dua faktor utama, penerapan prinsip-prinsip yang telah terbukti berhasil dan kemauan keras para pemain untuk mengubah kebiasaan lama. Shin Tae-yong telah memberikan peta jalan yang jelas. Manfaatkan kelebihan bakat yang dimiliki, perkuat mentalitas agar tidak mudah goyah dalam tekanan, dan bangun kekuatan fisik yang dapat menopang kemampuan teknik sepanjang 90 menit.